baginda Nabi bersabda, innallaha anzala ala asyarati abtunin ya fakullu ma huwa batnun bahwa adalah anfa'u wa arbahu li annahu mukhun, bahwa sesungguhnya adalah dikatakan Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 batin dan lebih batin lebih bermanfaat ya. Kemudian dikatakan di sini ada tentang apa namanya, fakul nadrib bi asokal hajar fan fajarot min husnata asrota aina faqad alima kullu unasin masrobahum. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Waduh, ini sahabat kalau dibahas ini hikmahnya dalam sekali sebenarnya. Itulah kenapa harus kita menghafal Allahu Haqqun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Ajij, Allahu Jabbar, Allahu Wahab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. Itulah 12 mata air yang memancar dan semuanya ada pada tubuh kita. Tapi beritanya datang dari Al-Quran ini. Ini Allah berfirman, pakul nadrib bi'asokal hajar. Maka itulah, maka sahabat-sahabat di sini melaksanakan riyadhah. Sebenarnya mereka nggak sadar. Sebenarnya mereka sudah memancarkan 12 mata air yang ada pada batinnya masing-masing. Tadi semua. Ya, nah, jadi, maka disinilah yang dikatakan juga oleh wa ayatun, dikatakan adalah wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajnaha minha habban faminu yakulun. Ini dijelaskan surat Yasin tadi semua ya. Maka dikatakan dan suatu tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya lah mereka makan. Tapi ini kan perumpamaan Allah, dan perumpamaan Allah itu ya maka dijelaskan lagi di sini oleh sabda baginda Nabi, dikatakan adalah man akhlasallahu taala arba'ina sobahan. Sobahan adalah doharot yanabihul hikmati min qablihi ala lisanihi. Orang yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari akan timbul sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Itulah riyadhah. Maka kenapa riyadhah saum 40 hari? Riyadhah mandi tobat 40 hari. Tadi bahkan kalau kamu ikhlas 40 hari kata Nabi. Bagaimana ikhlasnya itu? Kamu imsak, kamu tahan keberadaan dirimu. Maka sebenarnya kau akan menyaksikan alam malakut. Itu dalam sebuah hadis lain Nabi bersabda. Maka sahabat buat hanya teman-teman ya. Maka teruskan adalah apa namanya riyadhah. Karena selama kita terus adalah melawan tubuh kita. Sebagaimana baginda Nabi bersabda kepada para sahabat bahwa pada saat pulang perang dari perang Uhud ya. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya kita barulah pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Maka dikatakan adalah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad roja'na minal jihadil asgor na'udhu ila jihadil akbar. Maka pada saat kamu riyadhah, kamu berhenti makan, kamu berhenti minum, kemudian kamu ngabeti dan lain sebagainya, sebetulnya sadar nggak sadar, wabil khusus di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sesungguhnya adalah persiapanmu untuk ruhmu adalah untuk take off, melaksanakan perjalanan ruhani di Rojab tadi semua ya. Orang yang berani, yang berhasil melawan dirinya, itulah yang disebutkan jihad yang paling besar kata Nabi. Bukan perang Badar, bukan perang Uhud, tapi perang melawan diri kita sendiri tadi. Karena pada dasarnya tubuh kita adalah Al-Quran tadi semua. Itulah Mas Bambang bedanya kata nazala dan anzala, walaupun dua-duanya memiliki akar kata yang sama, adalah nazala yanzilu adalah nuzulan, adalah turun, tapi turunnya Al-Quran ini bertahap adalah, tetapi turunnya tubuh kita adalah apa namanya
Sementara tubuh kita memiliki adalah dari kata anzala, adalah wazannya adalah af'ala yuf'ilu if'alan, itu adalah anzala yunzilu inzalan, bermakna tanfid, turun adalah seketika, karena kita memang dilahirkan sekaligus, maka di dalamnya juga ada Al-Quran. Pada saat Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka nanti bagi kamu yang sudah mengkaji diri, yang menyelam ke dalam diri, kalian akan bingung kok pada saat membaca Al-Quran di luar tubuhmu, kalau akan faham, ngerti apa mana alif lam mim, ngerti mana yasin, mana toha, kaf ha ya ain sod, seolah-olah ada yang memberitahu kepada dirimu, karena engkau sudah melihat dirimu sebagai Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran. Maka inilah sebetulnya yang disebutkan Nabi Muhammad Al-Quran berjalan tadi semua. Nabi Muhammad lah Al-Quran yang berjalan itu tadi semua. Ya. Jadi itu ya Mas Bambang. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan nazala lebih kepada Al-Quran ini, yang disebutkan anzala kepada kelahiran kita sendiri sebetulnya. Al-Quran yang ada. Itulah kenapa bersamaan dengan malaikat. Tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu. Maka tadi kenapa dikisahkan Lailatul Qadar itu adalah ada 21, 23, 25, 27, 29. Itu tentang tubuh kita. Berarti kalau sesungguhnya kalau seandainya 21, dohir dan batin disatukan, maka ada Lailatul Qadar pada diri kita. Maka syaratnya, kata Imam Ghazali, para ulama-ulama mengatakan syaratnya adalah pada saat tidak berhenti, angin berhenti bertiup, ternyata adalah bukan angin yang di luar dirimu, tapi pada saat engkau tahan nafasmu, rapatkan gigimu, tekuk lidahmu, masuk napas syirullah, nurullah tadi. Maka disitulah sesungguhnya innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena pada dasarnya inilah Al-Quran Qadim. Maka inilah lebih penting daripada Al-Quran ini sebenarnya. Karena Al-Quran ini pun ada karena Al-Quran yang ada pada diri sahabat. Maka menggunakan tajwid dalam hubungan kita dengan manusia. Ayo kita gunakan tajwid. Bagaimana kita dengan binatang? Gunakan tajwid. Bagaimana kita dengan burung? Ini kan sekarang manusia udah ngurung burung. Itu tidak menggunakan tajwid tandanya. Pada saat manusia menebang pohon, itu tidak menggunakan tajwid tandanya. Padahal dia mengerti sebetulnya ada hubungan antara simbiosis mutualisme. Bagaimana proses fotosintesa itu adalah kita bernapas dengan oksigen, tapi oksigen yang kita hirup itu berasal dari karbon dioksida yang kita keluarkan, yang diolah dengan H2O oleh tumbuhan itu untuk terjadi adalah, itulah yang disebut tajwid. Hubungan simbiosis mutualisme itu tajwid. Antara kita dan pohon, antara kita dan binatang. Tadi semua, ya. Maka kalaupun tubuh ini harus memakan binatang, dengan menyembelihnya dengan cara yang benar, maka kembali lagi, cara menyembelih juga harus benar. Maka kenapa Abah ajarkan, menyembelih binatang itu bukan menggunakan kata bismillah, bukan menggunakan bismillahi Allahu Akbar. Maka untuk binatang yang jantan, maka bagaimana menyembelihnya? La ilaha illallah itu ke bawah. La ilaha tarik ke atas. Illallah. Itu. Sementara kalau binatangnya adalah baik domba, ayam, sapi dari bawah. La ilaha ke atas. Turunkan lagi ke bawah. Illallah. Itu. Karena memang pada dasarnya kita harus menggunakan tajwid. Kalau kita harus membunuh dengan cara yang benar. Maka Nabi mengajarkan, tajamkan pisaumu dan kembalikan mereka adalah pada hakikatnya. Tadi semua, ya sahabat. Jadi itu ya Mas Bambang. Jadi kenapa berbeda antara nazala dan anzala? Karena tadi, itulah kenapa juga termasuk kenapa Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Karena menyampaikan, hei Muhammad jangan mendahului Jibril. Bahasanya. Karena dimasukkan oleh Allah sekaligus pada diri kita. Pada saat ruh ditiupkan. Pada saat Allah nafakhtu fihi min ruhi itu.
pada ruh kita lah. Al-Quran itu sudah ada pada dasarnya. Maka inilah yang harus kita fahami, sahabat. Maka selama ini barangkali manusia rajin mengkaji, membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, bagus kiroatnya. Tapi pada saat dikaitkan dengan hablum minanas, hablum minal alam, mereka tidak menggunakan tajwid. Padahal tubuhnya adalah sama huruf hijaiyah. Kamu huruf hijaiyah, sahabatmu adalah huruf hijaiyah. Semua makhluk di alam dunia itu seperti huruf-huruf yang ada pada Al-Quran ini. Seluruh makhluk di dunia ini, semuanya seolah-olah huruf yang menyusun kata, kata yang menyusun kalimat, kalimat yang menyusun kitab. Maka tadi, pada saat dia sudah menjadi kitab, dalikal kitab, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab, inilah kitab. Sahabat, maka inilah kita akan menjadikan Muhammad rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin kepada alam ini. Kita menjadikan adalah perantara kasih sayang daripada hubungan makhluk, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan inilah yang sebenarnya. Nah sekarang manusia ini hanya mengkaji Al-Quran, dia mempelajari tajwidnya, dia mempelajari kiroatnya, bahkan dia menjadikan tahfidz Quran, tapi Quran pada dirinya tidak dibaca. Ada sebagian sahabat kita membaca tubuhnya, tapi dia tidak membaca ininya, samar saja. Harusnya ini adalah Quran pada diri. Itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. As-salat mi'rajul mu'minin. Karena selalu ada dua. Ada Al-Quran pada diri, ada Al-Quran di luar diri. Ada Jibril pada diri, ada Jibril di luar diri. Ada Allah pada diri, ada Allah di luar. Seolah-olah begitu. Karena kita ini adalah miniatur. Miniatur. Tadi semua. Tubuh kita adalah miniatur untuk kenal pada Allah. Sesungguhnya. Kita juga, tubuh kita adalah merupakan Al-Quran yang juga adalah miniatur. Memahami segala isi Al-Quran. Ternyata Yasin adalah tubuh saya. Ternyata Toha adalah tubuh saya. Alif Lam Mim, tubuh saya. Ternyata suratul Fatihah adalah tubuh saya. Yasin pun tubuh saya. Bahkan wal yatalatof adalah juga kolbu saya di sini. Maka itulah di sini dijelaskan oleh Tuan Sabuk Qadir di dalam di dalam kitab ini adalah ada pohon adalah dikatakan adalah dijelaskan di sini adalah dalam kitab ini tentang ada waqad masallallahu ta'ala nurahu fi kalamihi bi tibari sifatihi biqaulihi ta'ala masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gorbiyah. Nah, maka di sini dijelaskan juga tentang kama qala Abdulus salatu wassalam al mu'minu mir'atul mu'min. Itu tadi. Ternyata selalu ada dua cermin. Ada dua bayangan tadi semua. Quran pada diri, Quran pada diri. Alam pada diri, alam di luar diri. Kerajaan Tuhan pada diri, kerajaan Tuhan di luar diri. Alam sogir, alam kabir. Mikrokosmik, makrokosmik. Tadi semua. Sama saja. Ya. Makanya. Wal muradu minal mu'min adalah awal adalah qad. Qalbu adalah abdil mu'min adalah as-sani huwallahu ta'ala. Paman ro'a sifatihi fid dunya. Yaro zatahu bil akhirati bila kaipin wadhalika da'awatul lati sadarat minal awliyai firru firru'yati kadzalika adalah kaulihi Umar ro'a kolbi robbi binuri robbi. Kata Umar, dia berkata Sayyidina Umar berkata, hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya dari Tuhanku. Tuh. Karena memang inilah Al-Quran luar, Al-Quran dalam, Al-Quran luar. Maka kenapa sekarang banyak orang yang tidak mendapatkan paham dari watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Karena manusia hanya mengkaji Al-Quran di luar diri.
Pada saat kamu mengaji, ternyata Yasin itu tubuh kita. Maka panggilan Allah Yasin itu adalah panggilan Allah kepada mereka yang sudah memiliki adalah takhallaqu bi ahlakillah, yang sudah bertubuhkan Muhammad. Maka ta'abah, pada saat Islam tanpa mim Muhammad, maka tidak jadi muslim. Pada saat iman tanpa Muhammad, mim tanpa, tidaklah jadi mukmin. Pada saat seorang itu ngaku ihsan tapi belum melahirkan mim Muhammad, tidaklah menjadikan muhsin. Pada saat sujud tidak melahirkan mim Muhammad, tidaklah tubuh kita menjadi masajid Allah, sahabat. Nah, disitulah ada kaitan tentang itu, Mas Bambang. Maka sekali lagi, jadi Abah sebagai penutup dari Abah, kenapa tadi? Tadi itulah yang perbedaan tentang nazala dan anzala itu, yang satu diturunkan secara bertahap adalah Al-Quran yang di luar diri, tapi yang diturunkan sekaligus adalah nazala itu adalah anzala itu tentang Al-Quran pada diri. Jadi sekali lagi, dua-duanya baik tubuh kita maupun Al-Quran ini adalah nazala yanzilu adalah nuzulan, itu adalah artinya adalah turun. Dua-duanya turun, tapi turunnya adalah berbeda karena memang menggunakan wazan yang berbeda. Ada dari kata fa'ala, yufailu, ada taf'ilan, itu nazala yanzilu tanzilan, dengan yang satu lagi adalah af'ala yuf'ilu if'alan, anzala yunzilu inzalan. Yang satu adalah bimakna adalah tadrij, yang satu lagi bimakna adalah tanfid, tadi semua ya. Maka yang satu adalah diturunkan secara bertahap, sementara tubuh kita diturunkan sekaligus. Tetapi inilah Al-Quran yang sebenarnya tadi semua ya. Maka kata Allah, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma alaika hasibah. Maka disitulah ada lailatun adalah, maka ada kenapa lagi sama saja pada saat Allah menjalankan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah itu pada saat kau napikan tubuhmu, maka kau akan hidup tadi semua ya. Ada termasuk Lailatul Qadar tadi semua. Lailatun adalah gelap. Lailatun artinya mati. Pada saat kamu matikan dirimu, maka tadi disitulah ada takdir yang ada pada dirimu itu. Pada saat kau matikan, mempanakkan. Bahasanya kenapa Allah menyuruh dari awal dalam surat Al-Baqarah adalah sembelihlah sapi betina itu, gitu. Allah berfirman, wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Itu. Maka manusia, Quran yang diturunkan anzala yang sekaligus ini dengan Al-Quran yang nazala yang diturunkan bertahap ini harus disinkronkan pada kita dari semua ya, supaya kita bisa berjalan dengan landasan Al-Quran tadi semua ya. Maka itulah ya, barangkali Mas Bambang yang tadi coba kata Abah, karena ini kaitannya dengan ilmu sorob, kaitannya dengan ini, silakan nanti ditanya kepada apa bedanya nazala dan anzala. Tapi ini pandangan Abah karena tadi berdasarkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, di situ ada Lailatul Qadar, maka ada 21, ada 23, ada 25. Dan syaratnya Lailatul Qadar itu adalah pada saat tadi lail itu mati, malam itu gelap. Jadi pada saat kamu matikan diri dohirmu, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, sembelilah sapi betina ini, maka sesungguhnya engkau akan hidup, itu tadi. Maka bunuh luarnya, hiduplah dalamnya. Itulah waktu Allah berfirman kepada Musa, pada saat Musa bertanya, ya Allah, bagaimana kaumku? Pada saat peninggalan aku, mereka telah menyembah patung dari emas buatan Samiri. Nah inilah sesungguhnya hakikat patung emas adalah tubuh kita sendiri. Maka surat Al-Baqarah mengisahkan tentang bagaimana menghidupkan jiwa kita yang mati akibat tubuh kita yang hidup tadi semua.
Nah itu saja barangkali yang tadi semua. Itulah kenapa Allah menggunakan kata nazzala dan anzala di tempat yang berbeda. Yang satu Al-Quran yang ada bukunya, tapi yang satu Al-Quran Qadim yang tidak ada bukunya. Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis, bisa diwoco. Di Al-Quran yang ada huruf, ini Al-Quran yang tidak ada huruf, ini semua. Tapi sama. Ada Al-Fatihah di sini. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah, itu kenapa ada 3 nun, ada 4 nun dan 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim, mim. Tadi semua. Alhamdulillahirabbil alamin, nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Jadi mim nun, mim nun, mim nun, mim nun. Karena ada 4 nun dan 3 mim, berarti itu sebenarnya sedang mengomongkan tentang 4 lapis ruh. Dari la ilaha illa Allah dan tubuh Muhammad Rasulullah. Maka sesungguhnya tubuh kita lah surat Al-Fatihah itu. Maka itulah kenapa disebut Al-Fatihah. Karena tubuh kita menjadi kunci. Tadi siapa? Maka siapa yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awi khruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Maka disuruhlah oleh Allah, barang siapa seandainya aku ingin wajibkan kepadamu, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Itulah waktu Musa ingin melihat Allah tadi. Rabbi arini andur ilaika, maka kata Allah lantaroni. Lantaroni, selama tubuh ini yang ada, kamu tidak bisa berjalan menuju Allah. Tadi pagi Abah sudah menjelaskan tentang kata menggunakan matematika. Berapapun ya sahabat ibadah kamu, 1, 10, sejuta, semiliar, dibagi syirik, hasilnya syirik. Itu tadi. Ya. 1, 10, sejuta, dibagi 0, hasilnya 0. Tadi semua. Ya. Maka sebenarnya seharusnya kita ini adalah berapapun angka di atas itu, dibagi tak terhingga. Hakikat Allah itu tak terhingga. Maka pada saat engkau sudah mampu membaca dirimu, sebenar-benarnya dirimu itu siapa, maka berarti apapun amal yang kamu lakukan, dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Berapapun amal yang kamu lakukan, dibagi Allah, hasilnya Allah. Bahkan dosa dibagi Allah, hasilnya Allah. Jadi semua sahabat. Itulah kenapa Robiah Adawiyah yang amalnya sedikit, sebiji jarah cukup mengantarkan dia pulang pada Allah. Tapi Balaam bin Baura, Barasiso, walaupun amalnya banyak tapi dibagi dirinya syirik, maka hasilnya syirik. Tidak ada hasilnya apa-apa. Nah disinilah tentang bagaimana, kenapa kita harus bisa membaca Quran pada diri dan di luar diri. Supaya kita bisa mentauhidkan Allah, menyatukan Quran pada diri dan di luar diri itu. Supaya sebenar-benarnya yang ada. Inilah firman Allah. Tadi semua. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bagaimana. Tentang rahasia dirinya. Di surat An-Nur ayat 35. Menjelaskan bagaimana Allah mengatakan masalu nurihi kamiskat. Miskat itu ternyata di sini dijelaskan. Adalah dikatakan di sini adalah pakod kolu al-miskat adalah kolbu. Al-mu'min adalah wal misbahu adalah syirul fuad. Wahwa ruhu sultani wazujajatu adalah fuadul ladhi. Dijelaskan di sini adalah di surat An-Nur 55 ini yang dimaksud dengan miskat adalah hati seorang mukmin. Yang dimaksud dengan lampunya adalah syirul fuad, rahasia mata hati. Yaitu ruh sultani, yang dimaksud dengan kaca adalah fuad, mata hati. Yang oleh Allah disifati dengan sifat gemerlap. Kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Nah, sajarotin mubarakah ini adalah ternyata la syarqiyati wala gorbiyah. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman yang harus ditanamkan pada tubuhmu. Chip yang ditanamkan adalah sama, adalah bendera kalimat la ilaha illallah. Itulah waktu Ali berkata, ya Rasulullah dullani ala aqrabi turuq ilallah wa asaliha wa abdoliha.
Maka kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilah. Jadi pada saat kau nafikan jasadmu, isbatkan pada Allah, pada ruhmu, maka sesungguhnya kau kembali pada Allah tadi semua. Ya. Maka itulah ya sahabat, Quran pada diri dan di luar diri adalah yang harus kita satukan. Marilah kita mulai belajar menggunakan tubuh adalah untuk bertajwid. Tajwid gunakan dengan anakmu. Pada anak-anak kita yang seharusnya adalah namanya kebanyakan kita manusia mendidik anak dengan idhar, marah. Sekarang ayo mulai belajar. Mari kita didik anak kita mulai dengan ikhfa barangkali atau idgham. Karena pada dasarnya kalau masalah-masalah yang dihadapi generasi muda anak-anak kita, sebenarnya kita pun pernah mengalaminya. Bahkan barangkali kita lebih maksiat dari anak-anak kita. Maka saat ini jangan kita merasa paling benar dengan anak kita. Maka mulailah kita adalah bagaimana karena apalagi dengan tantangan zaman semacam begini. Pada saat kamu selalu idhar kepada anakmu, salah, itu idhar dari semua. Maka sesungguhnya berarti kita telah membuat kerusakan kepada anak kita sendiri. Tapi mari kita rangkul anak kita, keluarga kita dengan menggunakan idgham. Silakan tadi semua. Maka leburkan, itulah idgham. Matikan keberadaan dirimu. Anggap saja adalah kamu nun mati menghadapi tanwin, maka bagaimana engkau nun menghadapi tanwin itu. Maka hilangkan hurufmu tadi semua supaya kau lebur pada mereka. Disitulah sesungguhnya adalah bagaimana idgham digunakan dalam hubungan kita sesama makhluk. Tadi semua. Akhirnya pada saat kita menggunakan tajwid di rumah dengan istri, bagaimana menggunakan ikhfa, bisa dengan anak. Jangan lagi menggunakan idhar, rubahlah menjadi idgham. Atau barangkali dengan ikhfa, pelan-pelan. Maka mudah-mudahan akhirnya satu rumah itu di semua tangga, nada, lagu yang indah. Semuanya akhirnya menjadi kiroat yang indah. Hubungan kamu dengan anakmu, dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan tetanggamu. Dan seluruh makhluk ini benar-benar menggunakan tajwid dari semua. Ya. Jadi karena sekarang tajwidnya manusia gunakan hanya untuk membaca Quran ini. Tapi Quran ini tidak pernah digunakan untuk tajwid dari semua. Ya. Dan sahabat juga, ayolah kita, karena kita bagian daripada alam ini, maka kita pun bertajwid dengan alam, dengan bagaimana dengan tanah, dengan air, dengan angin, dengan pohon, dengan binatang. Karena pada dasarnya, pada saat kita menggunakan tajwid, maka terjadilah simbiosis mutualisme yang indah. Maka terjadilah simfoni alam, keindahan pada alam ini. Alamnya menjadi indah, akhirnya mereka ada selalu menjadi rahmat pada kita. Sekarang tanah menjadi musuh, angin menjadi musuh, air menjadi musuh, pohon menjadi musuh. Karena tadi kita tidak pernah menggunakan tajwid dalam menghubungannya. Sehingga Allah ingatkan kepada kita tentang surat Ar-Rum. Terjadilah kerusakan di lautan dan di daratan sebagai akibat perbuatan kita. Maka sekarang mari kita, barangkali tidak ada kata terlambat untuk merubah diri. Tidak ada kata terlambat bagaimana kita adalah menggunakan tajwid di dalam kehidupan. Karena sebenar-benarnya Al-Quran adalah tubuh kita ini semua. Ya. Maka itulah kenapa Nabi Musa pada saat dia ingin melihat Allah, kata Allah, Rabbi. Pada saat dia berkata, Rabbi arini andur ilaika. Maka kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan bisa. Maka, hei Musa, keluarlah dari lembah Muqaddas tua. Hei Musa, lepaskan dua terompahmu. Ini adalah, karena tidak mungkin kita kembali kepada Allah dengan jasad binatang ini, sahabat. Ya, itu saja barangkali Mas Bambang ya, karena ini tadi ada berkaitan dengan nazala dan anzala. Sekali lagi, Abah sarankan kepada mereka yang ahli ya. Itu saja, Abah hanya sedikit saja sebagai membahas dari ilmu sorobnya, hanya untuk membantu Mas Bambang saja, untuk sedikit tadi. Jadi nazala itu lebih cenderung pada Al-Quran ini, tapi anzala lebih pada tubuh kita. Ya, itu saya. Al-Quran Qadim itu nazala, tapi Al-Quran adalah Al-Quranul Majid, Al-Karim Hakim adalah anzalna, nazala dan nazala kepada Al-Quran ini, tapi anzala kepada tubuh ini.
sama-sama Al-Quran. Tapi tubuh ini dan Quran ini harus kita satukan tadi semua ya, supaya kita adalah berakhlak Al-Quran. Jadi akhirnya menjadi Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang hidup dari semua. Ya, nah ini barangkali yang bisa Abah sampaikan. Nah, ya karena ini berkaitan dengan ilmu yang masalah Al-Quran, tanya ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Segalanya ada ahlinya. Al-Quran ada ahlinya. Tafsir ada ahlinya. Maka tanyalah pada ahlinya, Mas Bambang ya. Nah, tapi ini yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ini lebih baik tanya kepada guru-guru kita di pondok pesantren ya. Abah hanya membantu sedikit saja. Jadi semua mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita kaji malam hari ini ya. Sekali lagi, mari kita lanjutkan hidup kita dan marilah terus kita pahami tentang arti hidup ini. Karena kehidupan ini sekali lagi kata Abah juga adalah kita sedang belajar memahami. Dan percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya adalah ada di dalam kasih sayang Allah. Percayalah juga bahwa marilah kita ciptakan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Karena memang dia adalah dari awal sudah mencintai kita. Walaqad karramna bani Adam. Adapun yang membuat kita susah, sengsara diri kita sendiri. Kitalah yang telah masuk ke dalam sebuah keadaan yang membuat kita berada pada neraka itu sendiri. Ya, mari indahkan hidup kita dari semua. Maka dan terus belajar untuk belajar telanjang tadi semua ya. Menelanjangi diri. Karena sekali lagi persoalan segala apa yang ada pada diri kita disebabkan kesyirikan. Ingat itu. Jadi syiriklah penyebab adan buhimanu rizki, penghalang rizki, syirik. Semua. Maka marilah bebaskan sebagaimana Nabi Ibrahim la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayo, kapan lagi kita mengawali sebagai seorang muslim? Nah, bagaimana cara muslim? Serahkan. La hayyun, sesungguhnya hidup kita kembalikanlah pada dia. La ilmun, ilmu kita adalah bukan ilmu kita, milik dia. La sami'un, pendengaran kita pun milik dia. La basirun, penglihatan kita pun milik dia. La mutakallimun, kita ini adalah juga sama. Ya. Akhirnya kalau begitu kita akhirnya menjadi tadi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Akibatnya kalau tidak demikian maka khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim bisyawatu walahum adabun alim. Jadi siapa yang menyongsong adab yang pedih, kitalah yang membuatnya. Jadi sekali lagi, neraka ciptaan kita, surga pun kita yang buat. Allah hanya akan buat sistem saja. Kalau begini akan begini, kalau begitu akan begitu. Ya, jadi mari kita lebih terus belajar memahami tentang setiap hari oleh Allah kita diuji dengan berbagai hal, dikenalkan oleh Allah dari semua. Ya, tapi pada dasarnya ambillah hikmah dari segala apa yang kita hadapi itu. Karena sekali lagi semuanya baik, semuanya pendidikan, semuanya tarbiyah, semuanya sekolah. Agar kita mengerti. Sehingga kita pada saat pulang melepaskan ruh kita dari jasad ini. Betul-betul kita sudah mengerti. Bahkan sudah ridho kepada Allah. Itulah yang oleh Allah diundang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Maka seharusnya kita dari sekarang menikmati jannatul ma'wa. Karena sesungguhnya nyatalah. Segala pada saat engkau sudah bersama Allah. Kalau kemanapun kau hadapkan melihat dia, maka jadilah sorga semuanya. Kan Abah sudah ajarkan tadi. Kau pandang makhluk, maka dia akan melawanmu. Kau pandang Allah, dia merahmatimu. Tuh. Kau pandang nasi itu yang menyangan itu Allah, maka nasi tidak akan membuat adalah penyakit gula. Kau pandang daging itu sebagai rahmat, maka tadi Abah ajarkan bagaimana makan istinja awal. Bagaimana kita membaca sholawat pada makanan Allah. Karena tidak ada yang dohir. Kalau bukan Nur Muhammad. Tadi semua ya. Maka bacalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bacalah pada makanan itu. Pada apapun.
Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru asmi syai'un wa huwas samiun alim. Kemudian itikadnya, jangan lagi kamu takut pada makhluk apapun. Percayalah, tiada makhluk, tiada tukang santet yang bisa menyantetmu. Tiada tukang pelet yang bisa mempeletmu. Kau punya keyakinan ada orang bisa santet pada dirimu, maka disitulah pintu gerbang kesyirikan. Begitu masuk pada pintu gerbang kesyirikan, disitulah manusia akan terjebak pada ad-danbu hirmanu rizki. Dosa syirik itu menutupi rizkimu. Ingat. Jadi Abah boleh simpulkan, kalau kalian hari ini sedang diuji masalah rizki, pasti karena masih syirik. Kau masih ada percaya manusia punya kekuatan. Kau masih percaya bahwa ada makhluk yang bisa mencelakakanmu. Kau masih percaya bahwa ada manusia yang bisa memberikan berkah pada dirimu. Itu saja yang harus kita rubah, sahabat. Ya. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi, mari. Sekali lagi cukup ya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa difahami. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syedi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddas. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wahbad. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih baik, hari ini lebih berkah, hari ini lebih ikhlas. Hari ini lebih sadar bahwa sesungguhnya hidup ada pada sisi Allah. Inna dina indallah. Marilah kita menjadi Islam yang aslama, yang selalu berserah diri pada Allah. Karena tidak berserah diri pada Allah, apapun amaliyah yang kita lakukan adalah kosong, sahabat. Maka hari ini Abah akan membuktikan pertanyaan dari teman, kenapa ibadah itu harus di sisi Allah, bahkan kenapa bekerja juga harus di sisi Allah. Karena pada saat kalian bekerja ada di sisi kalian, berapapun apa yang kalian lakukan di sisi kalian adalah hasilnya kosong. Tapi berapapun yang dilakukan oleh Allah, Allah itu tak terhingga. Maka hasilnya adalah tak terhingga. Maka disinilah dari awal dalam Al-Quran, dalam berbagai hadis,
kisah-kisah dari zaman dahulu. Ya, banyak manusia ahli ibadah di penghujungnya celaka. Nah, contoh Barsiso, Balham bin Baura, dan lain sebagainya. Tapi banyak kasus juga adalah contoh ahli-ahli maksiat. Seorang pelacur yang amalnya hanya sebiji jarah cukup masuk surga. Dan amalnya itu hanya menolong seekor anjing lagi. Kemudian juga Robiah Adawiyah, Fudail bin Iyad, Sesiri Sakoti, bahkan Umar bin Khattab. Mereka mendapatkan kemuliaan adalah pada saat mereka adalah ibadah itu di sisi Allah. Karena inna dina indallahil Islam. Maka sesungguhnya agama itu adalah di sisi Allah, itulah yang disebut Islam. Yang harus dipahami. Islam dalam arti adalah memiliki makna secara luas. Tadi semua, karena pada dasarnya seluruhnya Islam. Selama kalian adalah berserah diri pada Allah. Apapun itu agamanya. Tetapi apapun kamu yang sekarang mengaku agama Islam. Tapi agama itu di sisimu, kafirlah itu sesungguhnya. Nah, inilah yang harus dipahami. Abah akan buktikan menggunakan matematika. Kalau tempo hari kita gunakan biologi, menggunakan fisika, maka hari ini Abah akan buktikan kepada kalian bahwa ternyata memang amal itu tidak ada pada saat di sisi kita. Itulah Allah adalah begitu banyak mengisahkan orang-orang ahli ibadah di penghujungnya celaka. Allah mengisahkan orang-orang yang betul-betul maksiat tapi di penghujungnya surga. Ini adalah pelajaran. Maka marilah kita adalah saatnya kita kembali tobat. Bergegaslah tobat pada Allah. Kembalilah pada Allah. Karena segala amal itu tidak ada pada saat di sisi Allah, bukan di sisi Allah. Karena hukum matematika akan membuktikan kepada kalian berapapun amal yang kamu lakukan dibagi oleh perbuatan dirimu adalah hasilnya kosong. Silakan pakai matematika. 1 miliar amal yang kamu lakukan dibagi kosong adalah kosong. Maka itulah kenapa manusia diingatkan oleh Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apapun yang kamu lakukan di sisi kamu adalah sia-sia. Ibadahnya sia-sia. Pekerjaan dunianya juga sia-sia. Maka marilah kita sekarang adalah masanya berserah diri pada Allah. Adalah kita serahkan. Karena itulah konsep kita dari awal. Kalau tidak demikian ya silahkan kalian sudah membuktikannya. Berapa usaha yang sudah kalian lakukan tapi hasilnya kosong. Dan itu dalam bentuk usaha. Tetapi dalam ibadah pun sebenarnya juga kosong. Cuma kalian merasa yakin saja bahwa ibadah itu ada hasil. Padahal dari matematika yang kita bisa buktikan adalah sesungguhnya berapapun amal yang kita lakukan adalah kosong. Sementara amal pada saat di sisi Allah, berapapun amal yang kamu lakukan, walaupun sebiji jarah cukup. Karena pada saat amal sebiji jarah dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Bahkan dosa dibagi tak terhingga, dan tidak tak terhingga. Tidak ada dosa itu. Maka itulah kenapa suruh tobat. Tobat itu kembalikan semuanya pada Allah. Nah, inilah sahabat adalah kenyataan-kenyataan bahwa sesungguhnya matematika sekarang sudah membuktikan bahwa angka berapapun dibagi kosong adalah kosong. Maka berapapun amal yang kamu lakukan, mau tahajud, duha, baca Quran, tapi dibagi oleh dirimu adalah kosong, maka hasilnya kosong. Itulah yang Allah kenapa ancam amal itu adalah termasuk sholat dan lain sebagainya selama masih di sisi dirimu adalah karena bukan berapa jumlahnya, karena 1 dibagi kosong, kosong. 1 juta dibagi kosong, kosong. 1 miliar dibagi kosong adalah kosong. Jadi pada saat kosong dibagi tak terhingga, kamu nggak beramal sekalipun, tapi kamu sadar pada Tuhan, maka hasilnya tak terhingga. Sebiji jarah dibagi tak terhingga, hasilnya adalah tak terhingga. Dan Tuhan itu sahabat adalah tak terhingga.
Maka itulah kenapa dalam hikam begitu Abah sudah bahas kenapa kita ini adalah harus berada di sisi Allah. Maka pada saat di sisi Allah, sekecil apapun amalmu, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya adalah kecil dibagi tak terhingga, adalah tak terhingga. Itu hukum matematika. Kalian yang belajar matematika akan mengerti dari semua ya. Dan itulah mungkin barangkali kalian akan menjawab pertanyaan, kenapa Barsiso ahli ibadah neraka? Kenapa Balham bin Bahura ujungnya ahli ibadah, ahli ilmu neraka? Karena ada di sisi dia. Itu yang harus dipegang. Ya. Kalau kalian bersandar pada amal, Barsiso adalah ahli beramal. Tapi pada saat berapapun amal Barsiso dibagi adalah oleh dirinya kosong, maka hasilnya kosong. Tapi pelacur yang menolong seekor anjing, amalnya sebiji jarah, tapi dia menghadirkan Allah, maka dia berapapun sebiji jarah dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Nah, inilah sahabat. Dan iblis sudah menyampaikan ini kepada kita. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ibadah yang tidak ikhlas, artinya ibadah yang pamrih. Misalnya dengan surga, karena rezeki, karena untuk rezeki dunia, rezeki akhirat, itu berarti kamu yang berbuat. Selama kamu yang berbuat, maka hasilnya adalah kosong. Nah, itulah iblis berkata, semuanya aku sesatkan, kata iblis tadi. La uzayyinana lahum fil ar wala ugwiyanahum ajmain. Seluruhnya aku hancurkan, kata iblis. Illa ibadaka, kecuali hambamu yang mukhlas. Hamba yang mukhlas adalah yang sudah ikhlas. Ikhlas pada saat kamu sudah tidak lagi beramal. Pada saat kamu ke sawah tidak lagi merasa kamu yang nyangkul. Pada saat kamu ke laut tidak lagi merasa kamulah yang jadi nelayan. Pada saat kamu jadi polisi bukan kamu lagi yang jadi polisi. Pada saat kamu berpunya dagang usaha bukan kamu lagi yang berdagang. Maka berapapun yang dibagi tak terhingga Allah, maka hasilnya tak terhingga. Inilah konsep Allah dari awal. Yang oleh manusia akhirnya adalah manusia itu adalah terjebak. Adalah pada amal ritual yang sebetulnya kosong dari Allah. Adalah tadi semua. Ya. Nah inilah mari hari ini kita buka kesadaran kita. Oh sesungguhnya hadirkan Allah. Kenapa harus hadir? Sampai sholat pun la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya Allah pada hatimu. Karena berapapun sholat yang kamu lakukan dibagi oleh kamu, maka hasilnya adalah sia-sia. Itulah yang Allah ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Tadi semuanya. Banyak mereka adalah melakukan amal, tapi ada sia-sia. Iya, sia-sia. 1 miliar rakaat dibagi oleh kamu, maka hasilnya adalah kosong. Tadi sahabat. Ya, mari kita nanti Abah buktikan dengan ilmu matematika. Ya. Dan disinilah kenapa dari awal Abah sering bahas juga kenapa Syaitanillah ingatkan kepada kita melarang mengklaim diri kita. Karena pada saat kita mengklaim kita yang ada, maka amal yang dilakukan itu adalah amal diri kita. Dari maka amal diri kita berapapun besarnya dibagi oleh kosong, maka hasilnya kosong. Tapi amal yang dilakukan oleh bukan diri kita, itulah kenapa dalam sholat pun ada tubadil. Dalam amal pun ada tubadil. Tubadil itu ganti peran. Apakah pada posisi abid atau posisi ma'bud. Pada posisi hamba, maka berapapun amal yang kamu lakukan adalah kosong. Ingat itu. Dan itulah kenapa kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apapun yang kamu lakukan sia-sia. Dagangmu sia-sia. Jadi petanimu sia-sia. Modal usahamu sia-sia. Dan juga sholatmu sia-sia. Hajimu sia-sia. Karena dibagi oleh dirimu. Jadi berapapun angka ibadah yang dilakukan. Aduh, dari mulai 1 rakaat sampai 1 triliun rakaat dibagi kosong. Hasilnya kosong. Itulah matematika membuktikan.
Inilah kenapa kita harus ikhlas. Dan ikhlas itu adalah apa? Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Artinya al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Adalah amal itu hanya bangke. Adalah dia pada saat dibagi oleh dirimu, maka seberapa tebal keberadaan dirimu. Kalau amalmu 10, kamu makin tidak ikhlas, berarti pembaginya makin besar, kecil hasilnya. Inilah yang harus dipahami hukum tadi semua dari awal. Maka Syatoilah ingatkan, mana'aka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Maka Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Dan kemudian tetapi yang dimaksud oleh Syatoilah, apakah boleh Allah mengklaim milik Allah menjadi milikmu, sifat Allah jadi sifatmu? Wujud itu sifat Allah. Basar itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Kalam itu sifat Allah. Kudrat, iradat itu sifat Allah. Maka disinilah kecelakaan bagi si abid tadi semua adalah pada saat dia tidak menyadari adanya ma'bud tadi semua. Karena tujuan dari awal menciptakan Allah mengadakan kita adalah untuk menyatakan dirinya, bukan untuk menyatakan dirimu. Disinilah kebodohan makhluk yang adalah melakukan sesuatu yang akhirnya sia-sia apa yang dilakukannya, sahabat. Maka itulah di hikmah sebelumnya. Syatoilah mengatakan, la tatlub iwadun ala amalin las ta'lahu fa'ilan. Adalah, janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Pada saat engkau pelakunya, hasilnya 0. Karena berapapun amal yang kamu lakukan dibagi 0 adalah 0. Nah inilah maka Syatoilah adalah la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Adalah yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Dan cukuplah sebagai balasan atas amal untukmu bahwa dia menerima amal itu. Nah inilah sahabat yang harus dipahami bahwa selama ini manusia merasa beramal. Selama ini manusia adalah merampok hak Allah. Padahal di situ baginda Nabi sudah bertahu raditu billahi rabbah. Raditu billahi, ridholah pada Tuhan. Tuhan Allah sebagai Rabbmu. Tadi wabil islami dina, berserah dirilah. Sesungguhnya kamu tidak ada, yang ada hanya Dia. Tadi semakin kamu ada, semakin syirik kamu. Amal yang dilakukan dibagi dirimu adalah kosong. Inilah sahabat yang karena masih ada orang yang ngeyel pada Abah. Jadi maka Abah akan buktikan kalau kamu pernah belajar matematika, silahkan. Nah inilah kenapa ilmu itu dibagi, ilmu dohir, ilmu batin, ilmu salaf, ilmu kholaf tadi semua. Ya, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, sosiologi, antropologi, geologi, genetika tadi semua adalah untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu Allah itu sendiri. Karena itulah ayat-ayat kauniyah. Karena ayat kauniyah itu realita tadi semua. Ya. Jadi kalau kalian tidak percaya, misalnya kalian udah melakukan modal, udah bekerja di sini, bekerja di situ, usaha ini, kenapa gagal? Karena ada pada sisi kalian. Nah, sebenarnya Tuhan sedang membuktikan pada kalian. Amaliyah yang sifatnya akhirat juga. Karena kalian belum bisa melihat bentuknya, wujudnya pahala. Wujudnya surga. Sebenarnya kata Allah juga pasti hasilnya kosong. Karena al-alamu, karena dunia ini adalah ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu adalah cermin kepada akhirat. Apa yang kosong di sini akan kosong di sana. Maka itulah Allah ingatkan man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama. Wa adullu sabila yang sesat di sini akan lebih sesat di sana. Yang buta di sini lebih buta di sana. Nah ini yang harus dipahami. Ini saklek Abah pagi hari ini karena Abah tidak ingin bahwa manusia itu adalah pertama adalah udah melakukan amal tapi sia-sia. Capek tapi nggak ada hasilnya. Bekerja tapi nggak ada tadi. Tetap miskin. Tadi semua. Padahal harusnya kita ini kaya, bahagia,
dan kembali pada Allah. Itu pidi, pini, pici. Datang, bekerja, pulang, selamat. Begitu harusnya. Ini datang, sengsara, hidup capek, ibadah yang gak jelas, mati neraka. Coba. Inilah kebodohan. Makanya inilah yang sedang dialami. Kebodohan oleh orang Islam karena tadi. Padahal ilmu fisika, kalian akan mengerti surga dengan ilmu fisika. Karena ilmu fisik adalah tentang fisikmu, berlaku hukum fisik. Tadi kenapa Allah itu ciptakan dua alam, dohir dan batin, fisik dan batin. Fisika dengan kimia, batinmu tentang kimia, fisikmu tentang fisika. Tapi berlaku pada dirimu hukum Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Berlaku hukum Kepler, berlaku hukum Archimedes. Bagaimana sesuatu itu bergerak dari menuju sini menuju sini. Itulah hukum bejana berhubungan. Itu luar biasa tuh. Para ulama fisika itu membuktikan tentang amal itu sendiri, sahabat, ya. Dan itulah yang membuat Bung Karno itu luar biasa. Ingat itu. Bung Karno pernah mendapatkan kegelisahan. Bertemulah dengan seorang guru mursyid, seorang profesor. Tentang bertanya Bung Karno pada profesor itu, kenapa Prof? Ada ulama yang justru adalah masuk neraka. Kenapa justru ada orang-orang kabilah ulama yang begitu dan dia melaksanakan haji, justru amalnya kalah dengan seorang pelacur yang menolong anjing. Nah, itulah. Karena profesor itu adalah ahli fisika, ahli matematika. Dia bilang, wahai presiden, berapapun yang kamu lakukan, dibagi kosong hasilnya berapa? Kosong. Nah itulah persoalannya. Berapapun amal yang kamu lakukan, dibagi oleh dirimu, maka hasilnya kosong. Dan inilah yang harus dipahami dari awal. Hikam juga menjelaskan, kanallahu syai'ama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu hanya ada dalang, sekarang pun tetap ada dalang. Maka di sisi dalang tidak ada wayang itu pada saat dia mainkan saja. Ingin memperlihatkan gerak dia, ingin memperlihatkan ucapan dia, ingin memperlihatkan sifat dia. Maka diciptakanlah wayang-wayang itu oleh si dalang. Nah inilah agama itu di sisi dalang, Bung. Bukan di sisi wayang. Sekarang wayang merasa soleh, wayang merasa mulia, wayang merasa hebat, wayang merasa wujud, wayang merasa melihat, dirampoklah hak dalang. Padahal disinilah kenapa kita dikatakan, nah inilah orang-orang yang sudah sampai kepada al-ikhlas dengan menemukan merah dal 5, dal yang 5, al-qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Berarti ibadahnya sudah berada pada sisi dalang. Dalang tidak peduli dengan berapa banyak amalmu. Karena berapapun amalmu dibagi tak terhingga. Karena dalang itu tak terhingga. Karena yang ada hanya dia. Amal sedikit yang dibagi dengan dalang. Yang tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Itulah kenapa pelacur itu mampu ke sorga. Karena dia melihat anjing dan dia menghadirkan Allah. Pada saat dia, nah inilah dikisahkan di kisah yang sama. Pada saat seekor anjing sedang terjepit, lewatlah ulama-ulama yang melaksanakan ibadah haji. Nah inilah, ulama itu memandang anjing adalah anjing, maka hasilnya kosong. Maka dia dikisahkan masuk neraka semuanya. Karena tidak mampu melihat Allah pada anjing itu. Sementara pelacur menghadirkan Allah. Pada saat dia melihat anjing yang kehausan, maka dia mengambil dengan selopnya air. Dia berkata, aku ini makhluk najis. Makhluk hina. Dan makhluk anjing itu pun makhluk najis. Tapi aku adalah ciptaan Allah. Dia hadirkan Allah pada dirinya. Aku tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka aku pun melihat Allah pada anjing itu. Cukup sebiji jarah amal. Itulah jawaban seorang profesor kepada Bung Karno. Disitulah Bung Karno menepuk. Dan disitulah kenapa Bung Karno itu secara ruhani seorang presiden yang kalian bisa baca karomah-karomah Bung Karno. Karena Bung Karno adalah sudah mampu melepaskan dirinya. Inilah sahabat yang harus dipahami tentang amal tadi semua ya. Maka
betapa pentingnya tubadil, melepaskan diri. Maka inilah apa yang sudah Abah kaji dari awal adalah menafikan dan mengisbatkan hanya pada Allah. Nafikan dirimu, karena selama yang beramal dirimu dibagi kosong, hasilnya kosong. Pahami itu. Jadi kenapa kisah begitu banyak orang-orang yang beramal banyak hasilnya kosong? Kenapa dibagi? Karena kamu ada, berarti syirik. Itulah kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kamu beramal, dibagi syirik adalah hasilnya syirik. Kamu beramal, dibagi syirik, syirik itu apa? Adanya perbuatanmu, adanya wujudmu, adanya sifat Allah yang kau rampok. Dibagi berapapun kamu, 1 triliun umroh sekalipun, 1 triliun haji sekalipun, kata Abah juga, baca Quran 1 khotaman tiap detik sekalipun, dibagi kamu kosong, hasilnya kosong. 1 huruf yang kau baca, tapi kau tuh badil, kau bukan dirimu, yang ada hanya Allah. Maka 1 amal dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Bahkan dosamu juga habis. Apa artinya dosamu dibagi Allah? Dosa dibagi Allah, hasilnya Allah. Ingat itu. Maka disinilah kisah orang-orang yang kayak Syekh Syiri Sakoti adalah perampok. Fudail Pidiat perampok, pemerkosa. Robiah Adawiyah adalah jablay. Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok. Tapi hasilnya adalah Allah. Kenapa? Dia nafikan dirinya. Inilah kenapa dari awal kata Abah tadi, iblis sudah mendeklarasikan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Mukhlas itu setelah kamu tidak ada. Mukhlas itu setelah kamu tubadil. Itulah ikhlas yang sesungguhnya setelah kamu tidak merasa beramal. Dibagi tak terhingga. Pada saat kamu tidak ada, tapi amal sebanyak apapun selama diri kamu merasa ada. Saya kiai, saya buya, saya sudah beramal, saya soleh. Maka hasilnya adalah sia-sia. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Makanya Abah juga jelaskan. Kenapa dijelaskan? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan kalau seandainya yang minta Allah pada Allah. Karena secara ilmu tauhid tadi kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan, dari dahulu yang ada dalang, maka hadirkan hanya dalang yang ada. Maka sia-sialah permintaan di sisi wayang. Tadi semua. Maka adapun yang disebut doa, da'a ya da'u itu justru menghadirkan, maka bahasa tawakal. Biarkan dalang meminta pada dalang. Karena yang ada hanya dalang, permainannya permainan dalang, kisahnya kisah dalang. Tadi kamu hanya cukup, maka ada ya udu, kembalilah pada dalang, supaya kamu adalah dimainkan, ayyadayu ayyidu, adalah engkau akan pesta bersama dalang. Itulah karena Abah tadi semua. Alhamdulillah itu menggunakan alif lam lil istighraq. Artinya apa? Siapa yang memuji Allah, maka dia akan mendapatkan luberan pujian dari pujiannya pada Allah. Siapa yang menampung puji Allah, kamu akan dihancurkan. Kamu mau dipuji, senang dipuji, cari pujian, maka kau akan dihancurkan kepada dia. Zat, sejatinya zat yang pantas dipuji. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau tidak begini maka memang pahit, sahabat. Tadi inilah. Kenapa kamu harus ngotot amal adalah amalmu? Bukankah kamu beramal itu kepada Allah? Tadi semua. Itulah kenapa ada kata mukhlis, ikhlas, mukhlas. Itulah Allah ingatkan al-haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Sampai Allah. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Disinilah sampai Allah ingatkan lagi di bawah. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu merugi.
Bagaimana nggak merugi? Amal sedikit dibagi dirinya. Amal banyak aja dibagi dirinya kosong. Amal sedikit dibagi dirinya kosong. Maka hasilnya kosong. Maka manusia merugi. Illalladzina amanu tuh. Kecuali orang-orang yang telanjang. Iman itu al-imanu uryanun, orang yang sudah telanjang. Walibasuhu taqwa, yang sudah berpakaian Allah. Tadi semua. Maka bagi Allah, berapapun amalmu, nggak peduli. Inilah kebodohan yang hari ini manusia tadi. Memfitnah Allah dengan hukum-hukum yang sebenarnya. Emang apa Allah itu? Emang Allah itu jirim, jisim? Emang Allah itu kayak makhluk? Nyuruh-nyuruh begini, nyuruh begitu? Inilah ketololan manusia beragama, bertuhan. Tadi semua. Ya. Dia hina Tuhannya. Tadi semua. Karena dia nggak ngerti siapa Tuhannya itu. Tadi. Makanya marilah kita hari ini. Karena hari ini tidak ada lagi hal. Karena ada pada sisi transisi. Sisi transisi adalah berarti tidak ada lagi. Pada saat kapal sudah mau karam. Maka tidak ada lagi halangan. Tidak ada lagi aturan. Yang penting kamu bisa loncat dari kapal itu. Walaupun kapal itu akan hadir kembali. Tetapi kamu ada pada ujung transisi. Maka pada ujung transisi, pada saat mall itu akan membersihkan stok, maka dia akan sell. Nah, kata Abah juga hari ini adalah sedang sell, sedang diobral. Abah ada tukang obral ilmu Allah hari ini. Menyampaikan rahasia-rahasia yang dalam. Tadi supaya kalian sadar. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat mah dikatakan matawako pamatlabun anta tolibu birobika, permintaan tidaklah tertahan selama kamu ada di sisi Allah. Amal tidak akan sedikit pada saat di sisi Allah. Tadi. Maka kenapa dalam hikmah yang ini adalah dikatakan bahwa makrifat itu bukan, maka dikatakan idza fatahala kawijatan minat ta'arufi pala tubali maha in qala amaluk fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayat ta'arufa ilaika. Apabila Allah membukakan pintu ma'rifat. Kenapa Allah bukakan pintu ma'rifat? Itu karena kamu menafikan dirimu. Kamu kosongkan dirimu, maka dia hadir. Maka dialah yang menjelaskan pada dirimu. Karena dia yang meliputi dirimu. Wujudmu, wujudnya. Maka tadi kata Abah, pada saat melihat tubuhmu, kamu disebut hamba. Pada saat melihat hatimu, kamu disebut cermin Allah. Pada saat kamu dalam melihat ruhmu, kamulah ainullah itu, hakikatullah itu, wujudullah itu. Sebenarnya. Maka disitulah bagi Allah nggak peduli dengan amalmu. Kalau Allah butuh pada amalmu, yaitu makhluk. Paham itu? Kalau Allah akan menyiksamu karena amalmu, dia juga makhluk. Coba, jangan tolol kepada Tuhan. Emang Tuhan itu apa? Tadi semua. Emang Tuhan itu menciptakan kamu pamrih? Dari awal pun ini hanya permainan dia. Semuanya wayang itu di sisi dalang. Dalang mau bikin wayang kayak apa terserah dalang. Itulah kenapa dalang menciptakan wayang itu jaij. Allah menciptakan kita, mengadakan kita jaij. Pada jaij itu apa? Wenang. Boleh dia adakan, boleh enggak. Pada saat dia ingin batin, baru dia adakan kamu. Pada saat dia ingin dohir, kamu dihilangkan. Karena ini hanya permainan dia semuanya. Maka betapa bodohnya orang yang beramal di sisi manusia. Nah inilah Syatoilah ingatkan juga. Bahwa apabila Allah membukakan pintu ma'rifat bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi sementara amalmu sedikit. Bagi Allah nggak peduli. Tadi semua. Maka muncul orang jadi Rasul dari Musa. Musa itu adalah bukan orang baik. Ya, muncullah wali-wali dari orang-orang yang buruk menurut pandangan manusia. Karena bagi Allah nggak peduli. Karena sesungguhnya manusia itu hanya yang dibuka hidayah, yang ditutup hidayah. Yang yahdi mayyasha, yudilu mayyasha. Karena dia hanya yang ingin yang nampak dia. Jalannya, koharnya pada orang-orang yang yudilu mayyasha. Tapi adalah orang-orang dalam ketaatan, yahdi mayyasha, adalah untuk perlihatkan jamal dan kamalnya. Hanya itu saja. Wayang membuat Pandawa hanya ingin melihatkan bahwa sesungguhnya Jamal dan Kamal itu dia. Dan wayang juga membuat Kurawa sebetulnya juga sama.
Maka disinilah sahabat, kenapa mungkin kalian bingung. Kenapa banyak bertanya ke Abah, bah kenapa pelacur kok masuk selamat? Kok kenapa Balham bin Baura ahli ilmu malah celaka? Kenapa Barsiso ahli ibadah malah celaka? Itu tadi. Berapapun amal yang kamu lakukan, silakan 1 miliar dibagi kosong, hasilnya kosong. Tapi 1 biji jarah yang si pelacur itu lakukan, Syahsiri Sakoti lakukan, Habibil Ajami lakukan, Fudail bin Iyad lakukan, Umar bin Khattab lakukan. Dibagi tak terhingga, Allah hasilnya tak terhingga. Tuh, cerdas. Inilah kenapa dari awal Allah menyuruh tawakal, tawakal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pada saat kamu tawakal pada Allah, di sisi Allah ada jalan keluar. Apa jalan keluar? Ya Allah itu sendiri jalan keluar. Maka orang yang sudah sadar bukan cari pahala. Ajron adima itu ya Allah sendiri. Orang yang masih berpikir ibadah itu cari pahala, cari surga. Ya kata Syatoilah, pasti neraka. Karena tadi, pada saat ada di sisimu agama itu, maka kata Abah tadi malam, kenapa makhluk-makhluk itu pada saat kau pandang makhluk yang jadi neraka. Nasi menjadi gula, daging menjadi kolesterol, sayuran jadi asam urat. Karena kau pandang makhluk adalah makhluk man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah wa huwal batil. Pada saat kau lihat segala sesuatu yang kau tidak mampu melihat Allah, batilah pandanganmu itu. Maka segala apa yang kau pandang bukan Allah, dia akan jadi iblis, dia akan melawanmu, dia akan merusakmu. Itulah dalam sebelum makan, biar kita mengerti bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, la yadurru ma'asmihi syai'un. Maka dia jelaskan lagi, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada makhluk itu bisa memberikan darurat. Juga itikadmu kepada Ahmad bin Abdullah itu juga jangan salah. Tidak ada makhluk yang bisa menolong makhluk. Ingat itu. Makhluk bisa menolong makhluk karena diizinkan oleh dia. Kalau kamu tidak mampu melihat dianya, sama kayak orang bermursyid. Kau hanya melihat tubuh dohirnya, celakalah kamu. Tadi.